Beranikan diri Anda untuk menyantapnya. Keju ini hanya untuk orang yang bernyali besar dan suka tantangan. Ketika akan dimakan, para pembuat dan penjual keju akan membuka bagian atas kejunya yang agak keras. Di bagian dalamnya, krim keju yang lembut akan menanti untuk disendok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya akan membahas 8 makanan teraneh di dunia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Let's go! Drop it! Kuliner seperti apa yang terlintas di benak Anda jika berbicara tentang makanan teraneh di dunia? Biarpun mungkin tampak menjijikkan bagi Anda, nyatanya tetap banyak orang yang menyukai aneka makanan tersebut. Makanan ekstrim dari Meksiko yang tak jarang menjadi buruan pelancong mancanegara. Sudah pernah dengar nama makanan ekstrim ini sebelumnya? Berbicara soal kuliner ekstrim memang tidak ada habisnya. Escamoles dari Meksiko biasa juga dikenal sebagai caviar gurun. Escamoles ini merupakan hidangan Meksiko yang terdiri dari larva semut yang digoreng dengan mentega, bawang, dan cabai. Semut yang digunakan pun Liometopum apiculatum atau semut pohon beludruk. Hidangan ekstrim ini dianggap lezat oleh suku Aztec. Telur semut berwarna terang dipanen dari tanaman maguey yang menyerupai biji jagung putih atau kacang pinus. Teksturnya semakin renyah setelah digoreng, rasanya pun sedikit pedas, biasanya digoreng dengan mentega dan rempah-rempah. Escamoles dapat disajikan sendiri atau dicampur ke makanan lain seperti taco atau omelet. Umumnya juga disajikan dengan tortilla dan guacamole. Balut memang makanan yang berasal dari telur bebek, namun sajiannya berbeda dari biasanya. Karena kita harus memakan telur dengan embrio yang terdapat di dalamnya sekaligus. Saat dimakan, teksturnya agak berdaging dan garing. Biasanya telur yang kita makan adalah telur yang baru saja dikeluarkan oleh induknya. Namun makanan yang satu ini agak berbeda karena yang diambil adalah telur bebek yang embrionya sudah berumur 16-21 hari. Kebanyakan telur yang dikonsumsi adalah yang berumur 17 hari. Karena telur ini adalah telur yang sudah cukup lama dikeluarkan induknya, embrionya pun mulai membentuk tubuh bebek. Dan yang nantinya akan dikonsumsi orang-orang sebagai makanan. Rasa telur ini agak kasar dan terasa garing seperti memakan tulang muda. Telur ini direbus selama 20-30 menit, lalu setelah matang, ujung cangkang dibuka untuk memudahkan orang yang akan mengkonsumsinya. Saat ujung cangkang dibuka, terlihatlah paruh, sayap, hingga bulu bebek yang pembentukannya hampir sempurna. Banyak orang yang merasa ngeri memakan balut karena bentuknya yang aneh. Namun ada juga yang berani dan merasa tertantang untuk mencoba makanan ekstrim ini. Sebagai negara dengan banyaknya jumlah makanan aneh yang beredar di pasaran, tentunya Anda sudah pernah mendengar bahwa masyarakat Jepang senang mengkonsumsi seafood dalam keadaan mentah, bahkan masih hidup. Jika kebanyakan sushi di restoran Jepang yang terletak di Indonesia tentunya menyajikan makanan mentah dengan kondisi hewan yang sudah mati. Tidak demikian di Jepang. Di Jepang sendiri, tradisi makanan hewan mentah yang masih hidup dikenal sebagai ikizukuri. Hewan yang dikonsumsi hanya hewan laut seperti ikan, lobster, gurita, hingga kodok. Bagian paling mengerikan ketika Anda dihidangkan makanan hewan-hewan ini masih dalam keadaan hidup, namun tubuhnya sudah dipotong-potong sebagian. Pengunjung akan melanjutkan sesi pemotongan tubuh si hewan sehingga Anda bisa melihat langsung bagaimana hewan-hewan tersebut menggelepar menderita mati perlahan-lahan. Entah bagaimana orang Jepang bisa mempertahankan tradisi kontroversial ini hingga ratusan tahun. Ikizukuri menjadi topik kuliner yang kontroversial terutama bagi organisasi perhati hewan di seluruh dunia. Aksi makanan ini dianggap sebagai kekerasan terhadap hewan karena membunuh secara perlahan-lahan. Berbeda dengan sushi mentah yang dihidangkan dalam keadaan sudah mati. Tradisi ikizukuri ini bahkan dianggap sebagai tradisi mewah dan eksotis oleh masyarakat Jepang sendiri. Terutama bagi ikizukuri, lobster yang bisa bernilai jutaan rupiah hanya disediakan oleh restoran-restoran kelas tinggi.
Warga Kamboja terbiasa mengkonsumsi tarantula goreng. Laba-laba berukuran besar yang tubuhnya dipenuhi bulu ini dinikmati sebagai cemilan. Namun kini banyak penjual tarantula yang mengeluh soal ketersediaan serangga ini. Pasalnya hutan tempat tarantula ini hidup kini banyak diubah sebagai kebun kacang mete. Hal ini menyebabkan berkurangnya populasi tarantula di Kamboja. Padahal sebelumnya serangga ini jumlahnya melimpah di sana. Kebiasaan makan tarantula goreng berawal saat rezim Mao bernama Khmer Rouge berkuasa di tahun 1970-an. Mereka menjadikan warga Kamboja sebagai budak mereka sendiri. Hingga jutaan warga keluar dari kota lalu mengungsi ke dalam hutan. Di sana mereka mengalami kelaparan. Kelaparan inilah yang membuat mereka memakan apapun yang bisa dimakan di hutan. Saat itu tarantula jadi pilihan utama mereka. Pada tahun 1979, rezim Khmer Rouge akhirnya tumbang, namun kebiasaan makanan tarantula tetap ada hingga saat ini. Kini warga Kamboja menggoreng tarantula yang sudah diberi garam dan bawang putih. Warga Kamboja sendiri menamai sajian ini sebagai sajian aping. Konon rasanya mirip dengan kepiting. Selain mudah didapat, konsumsi tarantula goreng dinilai baik untuk kesehatan. Beberapa orang yang tidak terbiasa kemungkinan akan bergidik ketika membayangkan mengunyah ulat. Begitu juga saat melihat sajian ulat mopane khas Zimbabwe ini. Sulit untuk menerima klaim bahwa cemilan ini adalah salah satu yang terlezat setelah diolah. Akan tetapi, mau ditolak sekuat apapun oleh mereka yang tidak suka, ulat mopane betul-betul sesuai dengan selera lidah rakyat Zimbabwe. Mulai dari restoran mahal hingga restoran lokal, kudapan ini pasti ada dalam daftar menu mereka. Ulat mopane juga tersedia di sebagian besar supermarket dan harganya lebih mahal daripada kebanyakan makanan lainnya. Di jalan-jalan Harare, ibu kota Zimbabwe, keranjang-keranjang berisi ulat mopane pun dapat ditemukan dengan mudah. Namun hidangan ulat mopane disematkan karena semenjak menetas dari larva. Ulat dari ngengat kaisar atau Gonimbrasia bellina. Ngengat kaisar sendiri menghabiskan seluruh hidupnya di pohon mopane. Hewan ini biasanya akan meranggas kulit sampai 4 atau 5 kali sebagai tanda sudah matang untuk dipanen. Setelah dipanen, ulat akan dicubit hingga terputus salah satu ujungnya. Kemudian diperas untuk dikeluarkan sisa-sisa daun dan jeroannya. Setelah tubuh ulat yang kosong itu diasingkan dan dikeringkan, dapat dipilih apakah akan dimasak, diasapi atau digoreng. Cara pengolahan ini dapat menemukan rasa sesuai selera masing-masing individu. Ada yang bilang rasanya sendiri mirip dengan biltong atau daging kering berbumbu yang berasal dari Afrika Selatan. Atau seperti dendeng dan senikmat stik yang matang. Jika sisa-sisa daun dibiarkan dalam tubuh ulat, bahkan rasanya seperti mengandung teh setelah dimasak. Bukan hanya dianggap lezat, ulat mopane pun berperan sebagai suplemen penting. Daging mopane mengandung hingga 3 kali lipat jumlah protein yang setara dengan daging sapi. Jadi memang terbukti, mopane sendiri bukan makanan sembarangan. Wajar jika populer di Zimbabwe sendiri. Terletak di tengah Laut Tyrrhenian dan dikelilingi oleh garis pantai sejauh 1849 km dengan pantai pasir putih serta laut berwarna zamrud indah. Pulau Sardinia di Italia menghasilkan keju yang paling berbahaya di dunia yaitu Casu Marzu. Berbeda dengan jenis keju lainnya yang ditumbuhi jamur, fermentasi keju ini juga dipenuhi dengan belatung. Pada tahun 2009 lalu, Guinness World Record menyebut keju ini sebagai keju paling berbahaya di dunia. Dalam prosesnya, pembuatan keju ini juga melibatkan kelelawar lalat keju. Biophila casei ini akan bertelur di atas keju. Biasanya Fiore Sardo atau Pecorino asin, telur lalat menetas menjadi belatung, menembus keju encer. Mereka akan mencerna protein susu dalam prosesnya dan mengubahnya menjadi krim keju yang lembut. Beranikan diri Anda untuk menyantapnya. Keju ini hanya untuk orang yang bernyali besar dan suka tantangan. Ketika akan dimakan, para pembuat dan penjual keju akan membuka bagian atas kejunya yang agak keras. Di bagian dalamnya, krim keju yang lembut akan menanti untuk disendok. Tapi ini bukan momen untuk orang yang jijik atau penakut. Ketika keju keras di bagian atasnya terbuka,
Belatung di dalamnya akan menggeliat-geliat. Anda tidak perlu dan seharusnya tidak memisahkan belatung dari keju lembutnya. Beberapa orang memutar keju dengan centrifuge untuk menggabungkan rasa keju dan belatung. Jika suka rasa yang natural, sendoklah semuanya jadi satu lalu memasukkan ke dalam mulut. Belatung ini juga ikut dimakan bersama dengan keju. Jika Anda mampu mengatasi rasa jijik, marzu memiliki rasa yang kuat yang mengingatkan akan padang rumput Mediterania dan pedas dengan sisa rasa yang tahan berjam-jam di dalam mulut. Berkunjung ke China, banyak restoran yang menawarkan menu makanan unik. Seperti restoran yang satu ini yang menyuguhkan menu udang mabuk. Seperti apa bentuk dan rasanya? Di wilayah Suzhou, China, ada hidangan populer bernama Drunken Shrimp atau udang mabuk. Meski namanya terdengar aneh, tapi hidangan yang satu ini masuk ke dalam makanan yang paling digemari di Suzhou. Drunken Shrimp terdiri dari udang yang masih segar dan hidup, kemudian dicampur dengan saus berbahan dasar alkohol sebelum disajikan di atas meja. Udang yang digunakan juga jenis udang air tawar. Drunken Shrimp masuk ke dalam makanan unik karena ketika disajikan, udang-udang ini masih melompat dengan lincah dari dalam mangkuk meski sudah dilumuri dengan saus alkohol. Banyak juga restoran yang merebus udang dalam waktu singkat sebelum disajikan ke pengunjung. Salah satu restoran yang menyajikan udang mabuk adalah Lau Dongwu di Suzhou. Udang yang masih hidup ini terlihat bergerak dan melompat dari dalam mangkuk saus. Kegunaan saus alkohol ini bertujuan untuk membuat orang lebih mudah menelan udang yang masih hidup. Meski hidangan Drunken Shrimp ini sudah ada sejak dulu, tapi di beberapa negara hidangan ini masih mengundang perdebatan. Beberapa ahli gizi dan kesehatan menyebutkan bahwa mengkonsumsi udang air tawar mentah dapat meningkatkan resiko terkena paragonimiasis, penyakit yang disebabkan cacing daun dan biasanya hidup di dalam paru-paru manusia hingga hewan. Hakkarl adalah hidangan Islandia dari daging hiu Greenland yang difermentasi sehingga mengeluarkan bau yang menyengat. Hiu Greenland mengandung banyak racun hingga harus difermentasi untuk menetralkan racun yang ada. Hakkarl disiapkan di bawah tanah dengan air seninya sendiri. Hal ini disebabkan hiu membuang air kecil melalui kulitnya sehingga prosesnya meninggalkan bau urin yang menyengat. Mulai dari persiapan hingga penyajian, di masa lalu hiu difermentasi di bawah tanah, dikubur selama beberapa minggu untuk membantu menetralkan racun sendiri. Namun masa kini, hiu difermentasi dalam ruangan selama kurang lebih 9 minggu kemudian digantung hingga kering selama sekitar 5 bulan. Ada dua tekstur pada daging hiu Greenland. Daging berwarna kemerahan dan kenyal dari bagian perutnya, dan daging yang berwarna putih seperti keju dari bagian tubuhnya. Untuk rasanya sendiri, Hakkarl seperti rasa keju yang sangat kuat. Disajikan dalam potongannya yang kecil dan bisa dinikmati dengan tusuk gigi. Saat pertama dimakan rasanya seperti keju, namun setelah dikunyah berakhir dengan aroma air seni yang kuat sehingga yang mengkonsumsinya cenderung menutup hidung mereka sendiri. Karena baunya yang menyengat, maka disarankan untuk tidak mencoba memakan Hakkarl di ruangan tertutup. Jika Anda mengunjungi Islandia dan menyaksikan Hakkarl digantung, jangan heran mengapa Anda tidak melihat potongan hiu yang berwarna coklat di piring Anda. Itu merupakan kerak dan akan dihilangkan sebelum dipotong dan disajikan. Kerap kali yang mencoba makanan ini akan muntah karena baunya. Namun tidak perlu khawatir karena penduduk asli merekomendasikan untuk mencucinya terlebih dahulu dengan segelas Brennivin, minuman suling asal Islandia yang terbuat dari biji-bijian. Namun pecinta kuliner sejati mungkin akan menyukainya terlebih jika menyukai keju yang sangat kuat. Jika Anda ingin menikmati kelezatan ini, kunjungi Museum Hiu yang tempat terbaik untuk merasakan kelezatannya mulai dari fermentasi hingga penyajian. Oke, itu tadi beberapa makanan teraneh di dunia. Manakah yang menurut kalian makanan yang paling aneh? Komen di bawah dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share video ini ke seluruh akun media sosial kalian. Jangan lupa follow akun Instagram saya di @ibrahimbudi124. Terima kasih.